Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan fundamentologi harian. Seperti biasa, hari ini tanggal 4 Maret 2021, hari yang cukup melelahkan dengan candle yang jelek ya. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang harapannya bisa dijadikan referensi teman-teman dalam melakukan investasi atau trading. Tapi selalu ingat ketika memutuskan pembelian, teman-teman harus memiliki analisa dan trading plan sendiri. Nah, sebelumnya support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya karena analisa teknikal dan fundamentologi ini harian, jadi bisa teman-teman manfaatkan untuk referensi ketika teman-teman ingin menganalisa. Terus juga kita ada program konsultasi portofolio saham by Cuan-Cuan Saham. Jadi buat teman-teman yang ingin konsultasi tentang portofolionya, ada masalah nyangkut atau analisa suatu saham atau solusi atau misalkan money management, trading plan, strategi, silakan buat teman-teman yang ingin konsultasi bisa cek videonya di YouTube channel Cuan-Cuan Saham, dicek di video home ya. Tapi kalau misalkan tidak ada bisa cek di videos, nanti cari aja konsultasi portofolio saham by Cuan-Cuan Saham atau cek di playlist, juga ada konsultasi portofolio Cuan-Cuan Saham. Langsung aja nanti kecek situ, dan kalau teman-teman ingin konsultasi nanti bisa kontak via DM Instagram. Yang penting lihat dulu videonya agar tahu ketentuannya, oke? Langsung aja kita akan menganalisa IHSG dulu di hari yang kurang bagus ini ya. Jadi IHSG hari ini minus 1,35%. Beda dengan kemarin ya, kemarin candle merah tapi masih plus 2 hari, tapi hari ini dia minus dengan body yang cukup solid. Dia minus 85 poin atau 1,35%. Dengan pergerakan asing hari ini net sell. Asing net sell jumlahnya kecil sih, 17 miliar doang dibandingkan kemarin-kemarin net buy-nya. Dengan net buy terbesar ada Bank Mandiri 70 miliar, lalu BBTN 35 miliar, dan Kalbe Farma 35 miliar. Selanjutnya untuk net sell terbesar ada BBCA yang kemarin habis di akumulasi tapi di net sell, tapi tidak sebesar kemarin sih. Hari ini net sell-nya 216 miliar, lalu ada Astra Internasional 62 miliar, dan Inco atau Vale 52 miliar. Nah, langsung aja kita akan menganalisa IHSG dulu. Jadi sebenarnya apa ya, hari ini tuh masih sehat kalau menurut saya, karena dia kemarin habis cup and handle, breakout, belum di retest ya. Kalau misalkan dia bisa closing di 6.300, ini sebenarnya penurunan hari ini tuh bagus sekali karena dia meretest support. Tapi ternyata dia closingnya di 6290, dan berarti ya apa yang ada di data saat ini dia kembali di bawah 6.300 gitu. Saya tidak mau berasumsi kalau dia gimana, yang pasti kita sebagai trader trade what you see. Jadi apa yang kamu lihat, dan apa yang saya lihat di sini candle hari ini daily-nya dia closing di 6290 alias di bawah 6300, dan berarti dia nyungsep lagi. Dengan volume hari ini pun juga cukup besar, artinya penurunan hari ini juga volumenya cukup besar, tapi volume di IHSG ya, bukan di saham-saham tertentu. Nanti kita cek dulu bagaimana potensinya. Oke, itu untuk hari ini dia closingnya di 6290, dan mungkin untuk diperdetail karena dia nyungsep lagi, bisa ada kemungkinan masuk ke masa sideways lagi ya, konsolidasi maksud saya, masa konsolidasi. Kalau misalkan besok dia tidak kembali ke atas 6300, mungkin dia masih bisa konsolidasi lagi di area-area ini lagi. Nah, kita lihat dengan candle kecil, ini candle 15 menit. Nah, dia closingnya ada di sini 6290. Dan kalau misalkan teman-teman lihat dia kembali di bawah resistennya. Ini terlihat ya, di sini ada beberapa resisten yang kemarin sudah berhasil di breakout. Saya kasih tanda dengan ini aja. Ini ada 1, terus ada 2, ada 3, dan terakhir ada 4. Lalu setelah itu IHSG berhasil breakout dan berada di atas 6.300. Tadi sebenarnya dia udah ada pantulan juga ya dari 6324 di sini. 4 Maret hari ini dia sempat turun, terus dia ada pantulan, tapi ternyata turun lebih dalam dan dia mantul di 6273. Memang 6273 itu area konsolidasi juga masih supportnya dia ya.
6250 sampai 6273 tuh 6250 sampai 6270 itu area supportnya dia, dan dia berhasil mantulnya di area 6273 ini. Dia mantul terus naik, bahkan sudah menembus 6300 lagi waktu mau closing ya, tapi ternyata di belakangan jam 2 lebih nih, 2 lebih 15 dia kebanting lagi dan closingnya ada di 6290. Dan ketika saya bilang tadi trade what you see, ya apa yang saya lihat sekarang IHSG ada di bawah 6300 lagi, yang artinya untuk saat ini 6300 tidak lagi menjadi support tetapi menjadi resisten. Itu kalau candle 15 menit ya, karena dia sudah closing di bawah 6300 yaitu area sini. Nah, ini kan bisa dilihat ya, dia resistennya di sini mantul sekali, mantul 2 kali, mantul 3 kali, dan juga ini juga 6300 ya. Di sini juga terlihat ada turunan dulu sebelum akhirnya breakout. Dan hari ini dia berada di bawah garis warna, saya ganti merah biar beda. Berada di garis bawah garis warna merah ini. Dan ya seperti itu faktanya, dia nyungsep lagi. Ini untuk candle 15 menit. Jadi untuk candle 15 menit ya dia sudah dikonfirmasi ada di bawah 6300, yang berarti 6300 jadi resisten. Tetapi di candle satu hari ya mungkin kita mencoba mencari harapan ya. Di candle satu hari ini candle daily, kayak daily-nya IHSG. Kemarin kan dia setelah membentuk cup and handle di sini ya. Ini ada cup, lalu di sini ada handle. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ada cup handle, terus akhirnya dia breakout di tanggal 1 Maret ini, dan sekarang turun lagi. Sebenarnya untuk candle daily-nya dia masih bias ya, karena yang saya bilang ini si body masih menyentuh garis resisten. Misalkan anggap resisten 6300 itu ada di sini ya, di sini 6300. Nah, ini artinya penurunan hari ini pun juga belum dikonfirmasi karena body candle-nya masih menyentuh garis support atau resisten. Jadi memang belum konfirmasi kalau di candle daily bahwa dia breakout supportnya dia 6300. Kecuali kalau misalkan besok dia bodinya ada di bawah, besok kan ini kan 4 Maret ya, besok 5 Maret dia di bawah garis ini, ya artinya itu dia udah dikonfirmasi kalau bodinya ada di bawah. Tapi kalau misalkan besok ada loncatan ke atas, ya harapannya pun saya juga seperti itu ya. Yang penting janganlah IHSG konsolidasi sideways lagi, karena nggak suka juga saya, jadi nggak bisa swing trading ya, harus trading cepat. Tapi kalau misalkan dia bisa besok loncat ke atas, terus closing di atas, terus nanti besok setelahnya dia bisa konfirmasi seperti ini lagi, ya itu bakal lebih sehat karena juga udah di retest juga hari ini ya. Tetapi kalau misalkan besok nyungsep ke bawah, menurut saya dia bisa ngeretest garis penurunan ini. Ini ada garis penurunan di channelnya dia ya, kemarin waktu turun tuh saya sambungkan garis tertingginya, ya nyambungnya di sini ya. Mungkin besok bisa sampai ke area sini kalau misalkan jebol ya, 6226 ini. Tetapi sebelum itu masih ada support juga di area 6250 seperti yang saya sebutkan tadi. 6270 sampai 6250 itu support dia saat ini. Selanjutnya bisa ke area 6230. Ini juga sebelumnya resisten ya. Kelihatan resisten dan support, terus dia di garis turunan ini juga mungkin bisa ngeretest itu. Cuman harapannya pun besok ya adalah cukup di retest cup and handle-nya aja, besok langsung kembali naik ke atas. Tapi ya memang sekarang datanya seperti ini. Saya cuma bisa berharap buat besok ya kita harus mempunyai posisi yang bagus, karena kalau misalkan dilihat indeks dunia juga sedang tidak bagus ya. Beberapa indeks kalau kita cek di RTI ada dari Tokyo, Hong Kong, Shanghai, terus juga London, Frankfurt, itu pada New York juga Dow Jones itu juga pada minus. Jadi pasti ini juga biasanya dari mayoritas keadaan baru pada merah. Jadi orang-orang juga pada menarik duitnya. Dilihat dari itu tadi BBCA yang dimulai dijuali oleh asing. Tapi kalau misalkan dibandingkan daripada net buy-nya kemarin waktu dia breakout ya, sebenarnya kalau nggak salah waktu dia breakout itu kan BCA itu kan sekitar 600 miliar. Sedangkan hari ini cuma 200 miliar ya, artinya masih
asing masih pegang barang, cuman mungkin dia mengurangi posisi, dan juga nggak tahu juga asing yang mana yang jualan gitu kan, apakah bandarnya atau asing retail juga bisa juga kan, seperti itu. Yang pasti untuk sekarang support IHSG ada di 6270, lalu setelah itu ada di 6250. Nah mungkin kalau misalkan besok sampai ke situ lagi, besok bisa konfirmasi di bawah 6300, kita bisa mulai menyiapkan cash lagi, karena kembali ke masa-masa trading cepat ya, bukan saatnya untuk swing trading. Itu bisa disiapkan cash-cashnya untuk nanti serok-serok di bawah, karena kalau misalkan teman-teman memaksakan hold waktu keadaan baru sideways, ya itu kurang bagus juga, kurang efektif. Tapi nanti kalau udah bisa mulai swing lagi, ya silahkan bisa masuk ke saham dan mulai swing trading. Yang pasti seperti itu untuk datanya menurut saya saat ini. Cuman kalau misalkan resistnya cup and handle-nya itu ada di ini kan, dia closingnya ada di ini, closingnya di 6292, yang ini juga, yang ini closingnya di 6289, dan hari ini closingnya di 6290. Ya udah di 62 bawah 6292 sih. Itu dia. Ini agak bias juga ya kalau dari candle daily, karena nggak kelihatan juga, yang pasti dia badinya masih menyentuh. Cuman kalau dia dari 15 menit, ya dia sudah ada di bawah 6300, yang berarti 6300 saat ini ada resisten dia. Jadi itu menurut saya target besok masih harus kembali ke atas 6300. Untuk supportnya dia ya ada di bawah di tadi 6270, 6250, dan kalau misalkan masih jebol ya bisa turun lagi ke 6230-an tadi. Oke, yang pasti kita harus tetap punya selalu punya posisi trading plan yang bagus juga ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita akan analisa beberapa saham pilihan hari ini. Yang pertama mungkin kita lihat dari BBCA dulu ya, karena nanti saya juga bakal, rencana hari ini saya mau ngecek BBCA, Antam sama HMSP. Itu yang cukup menarik, karena hari ini BBCA sama Antam itu, Antam bahkan sampai ARB ya, dan dia volumenya juga penurunannya lumayan besar. Untuk BBCA juga, sama yang HMSP yang hari ini hijau royo-royo. Nih kita lihat dari BBCA dulu ya. Kemarin terakhir saya menganalisa BBCA itu waktu di sini, waktu dia breakout dengan candle solid, volume besar dan akumulasi. Nah, cuman hari ini dia juga breakdown dengan volume di atas rata-rata juga, berarti dia cukup besar ya volume hari ini. Terus juga ada distribusi walaupun small distribution. Terus juga asingnya turun ya karena memang asingnya jualan tadi di RTI 200 miliar. Mungkin kita bisa bandingkan dulu. Ini kan dia asing mulai masuk itu kan dari 1 Maret ya tadi ya. Kita coba cek di sini trading dari 1 Maret. Nah, kalau misalkan kita lihat ya yang ada di sini, asing yang ngangkat 1 Maret itu ada di si RX, ZP, CG sama KZ. Tuh. Yang besar-besarnya, yang lain cuma juta-juta, ini yang miliar-miliar, bahkan ini hampir 1 triliun yang beli. Tapi yang jualan ada MS, CS, OK, YP. Jadi mungkin kalau misalkan kita ambil 3 terbesar ya RX, ZP, dan CG. Terus misalkan kita lihat hari ini RX, ZP, dan CG. Sebenarnya si RX masih ngambil barang hari ini, sedangkan yang jualan si ZP. Jadi ya yang paling besar dia masih mengakumulasi, tapi yang bawahnya tadi ZP ada keluar lah 91 miliar. Dia mungkin taking profit, tapi overall si ZP pun masih net buy ya tadi ya. Dari awal dari 1 Maret tadi, sedangkan si CG jauh di bawah. Jadi untuk hari ini yang ngebuat dia turun si ZP ini sama CS, tapi jumlahnya juga jauh dari CS. Kira-kira seperti itu. Itu kalau dari dalamnya ya. Tapi overall saya melihat si RX masih ngambil barang. Itu artinya dia masih mengakumulasi untuk saat ini. Tapi kenapa bisa net sell? Ya mungkin karena yang jualan asing lebih banyak hari ini. Tapi asing yang beli pun juga ada seperti itu. Makanya dia net sell-nya hari ini cuma 200 miliar gitu. Itu untuk dari insight-nya ya, dari dalamnya foreign flow-nya mungkin seperti itu data yang saya baca. Dan kalau misalkan dilihat penurunan ini candlenya juga tanpa shadow ya, jadi tanpa pantulan juga. Low-nya ada di 33600, close-nya di 33600, tanpa perlawanan dari bullish. Jadi turun semua. Dan kalau misalkan kita lihat ya dia sudah mendekati supportnya ya di
di 33 sekitar 33500 ini kan supportnya dia. Bahkan dia sekarang juga berhenti di supportnya dia sih sebenarnya. 33600 ini area-area support ya. Kelihatan dia ketika di area ini dia ditolak 33600 sampai 33500 ini. Tuh seperti itu. Nah, kalau misalkan 33500 jebol menurut saya itu bakalan berbahaya ya. Tapi ini candle daily ingat. Jadi kalau misalkan besok pagi-pagi dia sampai 33400 itu belum konfirmasi karena belum closing candlenya. Tapi kalau misalkan dia naik lagi ya berarti false breakout juga. Yang pasti ketika besok BCA bisa closing di bawah 33500 menurut saya itu udah mulai warning lagi ada bakalan masa konsolidasi 33500 ya kalau besok dia nggak mantul. Kalau dilihat juga RSI-nya nyungsep di bawah 50 lagi. 50-nya di sini. Dia sekarang ada di sekitar 43 tuh. Seperti itu. Tapi kalau misalkan lihat tadi masih ada akumulasi si RX nih ya harapannya semoga dia konsisten mengakumulasi BBCA. Cuman kalau kita harus melihat bagus dan jeleknya dulu. Semua view tuh kita pandang. Kenapa? Agar kita bisa mempersiapkan dalam keadaan bagus maupun jelek. Dan itu untuk worst case scenario menurut saya area 33500. Mungkin kita bisa lihat candle kecilnya aja biar bisa lebih enak konfirmasinya. Oke. Kalau saya lihat juga pantulannya dia bisa sampai 33. Oh, ini cuma shadow doang ya. Kalau menurut saya benar 33400 bukan 500 karena ketika di sini pun dia juga mantulnya dari 400 ya, 33400. Jadi mungkin untuk saat ini support terdekatnya BBCA ada di 33400 kalau menurut saya ya. Itu kalau misalkan 33400 jebol, teman-teman harus siap-siap juga. Karena biasanya kalau BBCA itu turun, IHSG ikut turun. Dan kalau IHSG itu turun, yang saham lain juga pada ngelihat pasarnya merah tuh, yaudah exit dulu kayak gitu. Yang terjadi kemarin efeknya kayak snowball gitu, kayak bola salju, semakin besar. Jadi menurut saya ini BBCA bisa buat patokan kalau 34.000 dia jebol, dia bakalan ke 32.000 ini ya. Di sini resisten 32.250 ini. Targetnya ke situ kalau 3400 itu jebol. Cuman overall secara jangka panjang dia masih naik, kelihatan trennya masih ke atas ya. Cuma ini koreksi-koreksi wajar karena dia mungkin baru di IHSG-nya baru di area resisten juga, terus juga dunia itu ekonominya sedang kemarin kayak yield-nya naik, jadi ada pilihan instrumen lain gitu. Nah, itu untuk BBCA. Jadi untuk supportnya menurut saya ada di 33.400. Selanjutnya kalau jebol dia bisa ke sekitar nih, kelihatan ya, dia resisten. Di sini juga resisten, area 33.000 sampai 33.200. 33.000 lah kalau 33.400 jebol. Itu bisa buat persiapan BBCA ini. Tapi kalau misalkan besok mantul, nah targetnya menurut saya bisa ke 34.750 dulu ya. Tuh. Tapi kalau misalkan besok tinggi sekali ya bisa naik lah. Cuman resisten terdekat ada di sekitar sini 34.500 sampai 34.700 resistennya. Itu supportnya tadi. Bahkan dia juga udah menembus MA50 ya hari ini. Tapi memang belum konfirmasi karena bodinya masih menyentuh. Kecuali besok dia di bawah MA50 ya berarti harus siap-siap juga. Karena sebelumnya masih terjaga dengan MA50 ya. Mungkin bisa juga ini sebenarnya pullback atau gimana. Ya besok kita lihat aja karena pasar itu dinamis. Oke, selanjutnya saya mau ngecek HM Antam dulu kali ya. Kita bahas yang merah-merah dulu sama yang nanti yang hijau terakhir. Ini Antam hari ini dia ARB. Nah, ARB-nya tapi sebenarnya candle-nya tidak bagus juga ya. Volumenya naik dibandingkan koreksi kemarin. Hari ini volumenya naik. Dan sebenarnya dia dari candlestick-nya warna hijau. Karena dia open 2520, close-nya 2520. Ya artinya dia sama di open dan close-nya. Jadi sebenarnya Antam nih open-nya langsung di 2520 dan close-nya di situ. Makanya candle-nya masih hijau karena tidak ada penurunan. Cuman kalau dibandingkan hari closing kemarin dia turun di batas ARB-nya yaitu 6,67%, kan maksimal 7% ya. Tuh seperti itu. Dan dilihat dari RSI dia juga di bawah 50. Terus juga ini dia sekarang tepat di garis MA50-nya dia. Itu saya kemarin habis bikin Antam ya. Jadi Antam tuh kok saya lihat ada double top di sini. Kemarin saya bilang kalau jebol 2700
bakalan mencari support selanjutnya. Dan menurut saya dia sudah jebol 2700 walaupun jebolnya nggak sehat. Biasanya kalau kayak gini setelah menyentuh supportnya dia atau ketika pasar membaik dia naiknya cepat karena dia ada gap di sini ya. Gap ini utang yang harus dibayar. Jadi misalkan nanti tahu-tahu ketika di sini misalkan 2400 pasarnya membaik, nah dia naiknya bisa cepat juga kembali ke 2670 ini untuk membayar gapnya ini. Cuma untuk saat ini apa yang kita lihat dia sudah berhenti di supportnya juga, tapi nggak tahu ya karena berhentinya itu bukan karena dia berhenti tapi karena ARB gitu loh. Bisa aja dia masih mau turun lagi tapi ternyata sudah tidak bisa. Dan kalau misalkan dilihat juga bidnya Antam tuh asnya jualannya banyak di harga terakhir ini. Tuh, dia sekarang di area supportnya dia kembali ke neckline-nya nih ya. Neckline double top sebelumnya di sini di 2520 ini. Area 2500 lah itu kan supportnya dia. Nah, ini sekarang dia di 2520 dan sudah jebol 2700. Kalau misalkan 2500 jebol, kalau menurut saya itu bakalan lebih bahaya lagi sih karena itu supportnya dia juga ya. Kalau 2500 jebol menurut saya dia bisa ke sekitar 2400 ya. Kalau 2500 jebol, support selanjutnya. Untuk saat ini supportnya Antam ada di 2500. Cuman ingat ini saya pakai candle daily, jadi mungkin kalau misalkan besok dia turun bawah 2500 tapi langsung naik lagi kan bisa juga. Nah, mungkin kita bisa lihat di candle yang kecilnya ya, di candle 15 menit. Pas sekali dia berhenti di resistennya dia, tapi berhentinya karena ARB ya, bukan karena dia memang berhenti turun. Nah, untuk selanjutnya ya support ada di area sini sekitar 2400 benar. Itu supportnya dia 2400. Kalau 2400 jebol ya dia bisa ke 2300. Selanjutnya kalau masih jebol bisa ke 2070 seperti itu. Jadi teman-teman bisa mulai pasang posisi ya. Kalau misalkan trading teman-teman ya harus siap-siap aja karena dia sekarang udah di 2500. Kalau besok bisa dia closing di bawah 2500 itu bakalan bahaya sih menurut saya untuk Antam. Dia dari volume juga lumayan gede hari ini penurunannya. Terus dari asing sebenarnya nggak keluar ya keluar dikit sih dibandingkan kenaikannya dia. Tapi ada distribusi juga. Ini kelihatan ada big distribution dari broker pertama si BK ini, si YU ini dia jualan, si Antam dijualin sama YU ya yang jualan. Untuk MACD juga mengarah ke bawah, hampir golden cross ya. Mungkin kalau dia kemarin bisa tembus 3000 itu bakalan golden cross, tapi sekarang dia mengarah ke bawah karena nggak kuat. Histogramnya juga mengarah ke bawah. Jadi kalau menurut saya jangan menangkap pisau jatuh sih. Tapi kalau misalkan dilihat dari trennya ya, Antam itu bisa ditahan dari EMA 50-nya. Tuh, mungkin kalau misalkan besok pagi teman-teman tertarik dengan Antam, bisa spec buy tapi jangan all in. Karena biasanya kalau habis ARB itu masih ada penurunan lagi. Karena sebenarnya masih pengen turun tapi tertahan gitu loh. Jadi teman-teman bisa spec buy misalkan masuk 30% dulu lah atau 40% dulu besok di EMA 50 ini di area 2500 ya, masuk angka budget segitu. Misalkan teman-teman mau beli 10 juta bisa masuk 4 juta dulu, atau teman-teman mau beli 100 juta bisa masuk 40 juta dulu. Nanti kalau misalkan dia masih turun lagi masuk 60 juta gitu, atau misalkan besok 30% dulu juga tidak apa-apa. 30% turun lagi bisa 30% lagi, turun lagi di angka-angka yang tadi saya sebutkan bisa masuk sisanya gitu. Cuman kalau dilihat dia masih tertahan di atas EMA 50, belum pernah jebol sama sekali ya. Dan sekarang ya berarti harga terbaik. Dan sebelumnya dia mantul dari EMA 50, turun sedikit dari EMA 50 langsung naik 17% si Antam ini. Jadi menurut saya ini sudah disupport moving average-nya di EMA 50. Tapi kalau misalkan dia besok jebol itu bakalan bisa sideways jangka pendek gitu, karena EMA 50-nya jebol itu pembalikan tren jangka pendek. Seperti itu. Jadi untuk keadaannya sekarang menurut saya masih wait and see. Kalau teman-teman udah punya barang, kalau belum ada tidak ada opsi average down, mungkin kalau besok closingnya di bawah EMA 50 atau di bawah 2500, teman-teman bisa exit dulu. Nanti nunggu kalau misalkan dia udah ada pantulan ya di sekitar 2000 atau di 2400 dulu ya, 2400. Tapi kalau teman-teman pengen entry ke Antam, besok bisa nyicil di 2500 ini karena di EMA 50-nya dia. Nanti kalau misalkan, tapi jangan all in ya, karena belum tahu juga habis ARB itu biasanya masih ARB lagi. Tapi itu bisa dicicil, masuknya nyicil, jangan all in karena pasarnya juga baru kayak gini. Nah, untuk targetnya menurut saya masih pertama ke sini dulu 2700, kembali lagi ke neckline double topnya.
Kalau misalkan 2.700 jebol bisa ke 3.000. Nah, kita lihat harga komoditasnya. Yang sebenarnya nikel tuh masih bagus karena memang tren kendaraan tuh kan mau ke arah mobil listrik. Oke, ini agak bermasalah nikel ya. Kemarin sebelumnya dia bertahan di support sini ya. Ini mungkin jawaban kenapa Antam hari ini turun banyak ya. Ternyata nikel hari ini minus 8%. Jadi dia turun banyak hari ini dibandingkan kemarin ya. Langsung loncat open gap juga. Penurunan tajam dari sini sampai hari ini dia masih turun. Makanya dia Antam juga turun ya. Tapi kalau misalkan dilihat ini udah ada pantulan juga dari EMA 150-nya dia. Tapi ya belum tahu juga ini EMA CD-nya mulai dead cross hari ini karena penurunan yang sangat tajam. Nah, mungkin kita bisa lihat candle weekly ya. Kemarin sebenarnya dia ada di area resistennya dia. Kalau misalkan teman-teman lihat, nikel tuh udah sampai ke area resistennya ya. Nah, ini resistennya kan di sini nih, di area 18.800 nih lah, pokoknya di sini ya. Ini sebelumnya dia jadi resisten, habis itu downtrend, terus dia balik. Nah, kemarin di situ lagi. Sebenarnya udah tembus 18.000 ini dia jebol ke atas, tapi itu kurang sehat naiknya, ada open gap juga. Dan akhirnya dia nyungsep dan nyungsepnya dalam. Seperti itu. Nah, ini juga mungkin perlu diwaspadai karena dia udah keluar dari EMA 50 ya, si nikel ini. Nanti mungkin dia bisa jangka pendeknya downtrend dulu, teman-teman bisa mulai waspada pada nikel ini. Cuman kalau misalkan kita lihat dari candle weekly-nya, ya memang minggu yang kurang bagus sih buat nikel. Dan kalau misalkan dilihat ya dia udah turun dalam juga. Seperti itu. Nah, PR-nya dia harus bisa nge-break ini sih, karena kalau misalkan dia nggak bisa nge-break sini 20.000 high-nya ini, ya dia bisa membuat lower high. Nah, misalkan dia naik ke sini. Tunggu. Nah, misalkan nanti dia naik ke sini. Set sampai ke sini. Kan dia kan masih di bawahnya sini kan. Terus habis itu dia turun lebih dalam. Nah, ini yang disebut trennya sudah downtrend gitu karena patah gitu. Tapi untuk saat ini candle mingguannya juga masih di atas EMA 50 dan dia juga menuju supportnya dan udah ada pantulan ya. Itu tadi 16.000. Cuman teman-teman bisa mulai hati-hati dengan keadaan seperti ini. Saya hanya mengingatkan. Tapi ya kembali lagi keputusan jual beli saya kembalikan teman-teman. Yang pasti saya menyajikan data dan saya menganalisa hasilnya seperti ini untuk si Antam dan juga komoditasnya yaitu nikel. Dia sudah hari minggu ini penurunan yang lumayan tajam. Candle weekly-nya di daily juga dia penurunan yang lumayan tajam. Jadi teman-teman bisa mulai memasangkan posisi. Tapi karena kita tradingnya di saham bukan di komoditas, nah itu tadi support-support yang saya sebutkan. Pertama di 2.500, selanjutnya 2.400, 2.300, lalu bisa ke 2.000 mungkin ya. Tapi kalau dari moving average-nya si Antam ini dia sudah di EMA 50-nya dia. Mungkin besok kalau menurut saya ada pantulan sih besok pagi. Ada pullback karena dia ada di support ya. Tapi nggak tahu, besok kita lihat setelah closing ya. Insya Allah saya analisa lagi. Tapi dari asingnya juga asing belum keluar dan tapi ada distribusi juga. Ya ini 50-50 lah si Antam ini ya. Cuman kalau dari technical apa yang saya lihat ya seperti itu. Ada angka-angka apa ya? Angka-angka toleransi lah, batas toleransinya. Kalau misalkan dia udah tembus ya jangan di hold terus, nanti teman-teman bisa semakin turun lagi modalnya. Jadi dia juga open gap down kayak si nikel tadi ya, itu yang bahaya. Itu untuk Antam mungkin bisa jadi masukan teman-teman. Cuman sekali lagi teman-teman silakan putuskan jual beli sesuai dengan analisa teman-teman sendiri. Dia trennya juga udah patah, lalu hari ini turun lumayan dalam. Tuh Antam. Selanjutnya biar nggak bunek sama yang merah-merah, kita ngecek yang hijau-hijau. Nah, HMSP. Jadi HMSP dia kemarin naik 2 hari yang lalu lah ya, naik 7%. Ini volumenya juga spike ya, ada kenaikan candle solid volume. Terus habis itu dia koreksi dengan volume yang lebih kecil, dan hari ini naik lagi dengan volume yang lebih besar. Cuman dia masih gagal masuk EMA 100 ya, tapi udah closing di atas EMA 50 seperti itu. Terus dari EMA CD-nya sudah mulai naik, sebelumnya mau dead cross tapi dia udah naik ya. Tuh.
Dan kalau misalkan lihat di sini ada small akumulasi, asing juga mulai naik walaupun jumlahnya kecil. Jadi mungkin ini bukan bandar asing ya yang mengangkat hari ini akumulatornya. Itu terus dari segi teknikal sebenarnya oke kalau misalkan teman-teman punya saham rokok. Nah, untuk supportnya dia sih si HMSP ini dia ada di 1450, 1440, 1450 lah. Area-area 1450 itu supportnya dia karena dia hari ini closing di 1465 ya. Untuk target bisa ke 1600. Ini menarik juga. Saya nggak tahu juga sebenarnya ada apa di rokok-rokok ini setelah kemarin WIM tuh ya naik tinggi tapi sekarang udah koreksi-koreksi. Nah, ini si HMSP mulai mengejar. Nah, sebenarnya kemarin tuh dia hampir ini bagus waktu di sini tuh. Dia mau breakout EMA 200 ya. Ini kan pembalikan tren jangka panjang. Sebelumnya HMSP itu udah downtrend parah. Dia selalu di bawah EMA 200-nya. Nah, dan kemarin waktu tanggal 8 Desember tuh dia udah bisa di atas gitu loh. Dan bahkan waktu 10 Desember tuh dia langsung naik gitu. Ini waktu pengumuman. Saya masih ingat banget karena waktu itu saya mau beli ini juga. HMSP ini saya mau beli. Waktu itu pengumuman cukai oleh Bu Sri Mulyani. Waktu opening pagi itu dia naik tinggi sekali, tapi nggak saya kejar karena udah keluar dari trading plan saya. Terus waktu jam istirahat jam 12 itu Bu Sri Mulyani mengumumkan cukai rokok naik sekian persen. Setelah itu sesi 2 langsung dia ARB, terus ini open gap, terus ini juga ARB lagi sama temannya si gudang garam. Setelah itu melanjutkan downtrendnya. Cuman hari ini dilihat selama 3 hari ini dia masih udah ada kenaikan ya, apakah ini pembalikan arah atau sementara. Nah, mungkin belum bisa dikonfirmasi sekarang karena juga patternnya belum kelihatan. Mungkin bisa dilihat double bottom, bisa juga dengan neckline-nya di sini di 1430 ini neckline-nya dia ya. Kalau misalkan ini bottom 1, ini bottom 2, walaupun bentuknya kurang rapi, cuman dia bagus untuk sekarang closingnya bisa di 1450 tuh. Nah, untuk supportnya sekarang di 1450, targetnya di 1600 di downtrend yang ini dulu. Kalau misalkan ini breakout, menurut saya sudah tidak ada downtrend lagi ya. Atau kalau nggak ada satu lagi ini yang lebih panjang ya. Mungkin nanti bisa gini. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, menarik. Ternyata sudah di breakout. Teman-teman bisa lihat di garis yang hijau ini saya belum ngecek sih ternyata sebelumnya. Ini saya mencoba menyambungkan dari yang tertingginya dia sampai ke ya ini untuk wick tertingginya. Dan ternyata jangka panjangnya pun sebenarnya HMSP ini sudah breakout. Dia breakoutnya di sini ya. Dia di atas terus ngeretest ini terus. Dan hari ini dia mulai pembalikan arah. Jadi untuk saat ini sebenarnya dia sudah tidak ada downtrend pendeknya ya. Karena kalau dari yang paling pendek pun dia juga udah breakout juga kalau teman-teman lihat. Nah, misalkan gini ya. Nah, ini dia udah tembus juga yang paling pendek. Saya hapus biar nggak menu-menuin. Terus setelah itu, oh ya masih satu yang ini doang sih. Yang ini yang biru ini juga udah tembus lama di sini dia tembusnya. Nah, cuman yang tinggal yang hijau ini juga ada tembus ya dari downtrend dari tahun 2018 ini udah ketembus juga ternyata menarik juga ini HMSP. Saya baru tahu soalnya sebelumnya belum ngecek saya. Oh, jadi mungkin ini jawaban dari kenaikan 3 hari ini ya. Kenapa dia selama 3 hari ini bisa naik? Mungkin karena dia tren downtrendnya udah patah. Dan PR-nya kalau menurut saya ada di 1600 ini. Kalau misalkan 1600 ini bisa tembus, ini bakal menarik sekali sih buat si HMSP ini. 1600 juga pasti EMA 200-nya. Itu tren jangka panjangnya ya. Tuh. Kalau teman-teman mau buy on sebelum breakout 1600 ya bisa beli di atas 1450 ya. Karena supportnya dia di 1450 tapi bisa belinya nyicil. Karena kalau jebol ya dia bisa ke 1400. Tuh seperti itu. Supportnya dia terdekat ada di 1450. Selanjutnya ada di 1400. Untuk target menurut saya bisa ke 1600. Dan kalau 1600 ini bisa tembus, itu bakal menarik sekali. Target selanjutnya di 1800, lalu 1850 di sini, selanjutnya 1970 dan yaudah dia trennya udah naik seperti itu.
Ini bisa jadi watchlist kalau dia udah bisa tembus 1600 ya. Cuman kalau teman-teman mau masuk dari sekarang karena pengen average-nya di bawah, bisa masuk di bawah 1600 juga. Yang pasti supportnya di 1450, selanjutnya 1400. Dilihat dari RSI-nya juga dia udah mulai uptrend ya. Dia udah di atas 50. Kemarin tuh nge-retest RSI 50 ya. Waktu sehari turun tuh, dan hari ini bagus sih, menarik HMSP ini. Bisa dijadikan watchlist teman-teman kalau mau swing atau teman-teman ingin trading. Cuman yang pasti hati-hati aja karena ini saham rokok ya, biasanya bantingannya sering nggak stabil gitu. Cuman kalau naik juga bisa mantap juga, dan mungkin ini bisa sudah terjadi jenuh jual karena dia sudah downtrend dari tahun 2018. Hampir semua saham udah berbalik arah sekarang. Yang sebelumnya IHSG downtrend dari 2017 sudah pada balik arah, sekarang udah pada uptrend, dan rokok ini memang masih belum. Dan ternyata dia sudah mematahkan trend yang ini gitu. Ini menarik loh menurut saya, HMSP ini bisa dijadikan watchlist dan teman-teman cari posisi kalau memang tertarik untuk entry. Tapi yang pasti harus ingat selalu punya trading plan dan analisa sendiri. Jangan karena saya bilang menarik besok pagi langsung hajar kanan. Jangan, karena saya pun tidak ada niatan untuk pom-pom. Saya di sini pure analisa dan juga ya untuk kita berbagi bersama itu. Jadi teman-teman harus punya analisa sendiri dan trading plan sendiri. Pasti supportnya sekali lagi terakhir saya sebutkan di 1450, selanjutnya 1400, targetnya 1600. Oke, itu mungkin untuk konten hari ini. Jadi ternyata HMSP menarik, saya tidak expect menemukan hal seperti ini ya, karena saya pun juga belum ngecek. Cuman karena saya lihat hari ini dia hijau lagi setelah 2 hari yang lalu hijau. Terus kalau hari ini IHSG pasarnya baru jelek, kalau saya bahas BBCA sama Antam kok kayaknya putus asa sekali konten saya. Nah, saya tambahin HMSP, ternyata ada yang menarik. Bisa jadikan watchlist buat teman-teman. Oke, mungkin itu untuk konten saya hari ini. Selalu saya tekankan bahwa teman-teman harus punya trading plan yang bagus dan jangan ikut-ikutan doang, karena saya juga tidak mau mempom-pom teman-teman. Ini hanya pure analisa dari saya buat saya sharing ke teman-teman semua. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Yang pasti subscribe-nya jangan lupa, karena juga support teman-teman itu gratis dan itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya. Dan kalau misalkan teman-teman oh ya, jangan lupa nyalain juga notifikasinya karena ini harian. Jadi teman-teman bisa manfaatkan buat analisa setiap hari. Terus buat teman-teman yang ingin konsultasi bisa cek videonya di YouTube. Itu bisa teman-teman cek, nanti bisa lihat ketentuannya, terus bisa janjian waktu nanti konsultasi sama saya. Oke, sekian dari saya untuk konten hari ini. Semangat terus dalam keadaan IHSG yang seperti ini. Psikologis kita sedang diuji. Jadi teman-teman harus siap mental juga ya. Jangan malah beli di pucuk, jual di bawah, beli di pucuk, jual di bawah, itu modalnya habis. Jadi kadang kita harus tahu level-level di mana harga itu bakal berbalik, dan disitulah psikologis itu teruji. Oke? Yang pasti yang paling penting adalah trading plan. Oke? Sekian dari saya dan salam cuan.